Sebenarnya Pak Prabowo ini bisa mimpin negara nggak sih? Dulu Bapak ini menangis. Akhirnya masyarakat simpati. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Jangan main-main dengan uang rakyat. Yang korupsi akan saya kejar ke Antartika. Tapi Pak, faktanya Bapak nggak seperti itu. Saya ini dulu Pak ngefans sama Bapak pada saat pencalonan. Ya karena saya melihat Bapak ini seorang sosok orang yang tegas. Tapi sekarang omongan Bapak ini pelin-pelan. Pak Prabowo kalau omongan ini mencela-mencele. Kalau orang Jawa menyebutnya mencela-mencele. Sore kedelai, esoknya jadi tempe. Jadi omongannya ini nggak sesuai fakta. Sedikit-sedikit membawa nama rakyat, atas nama rakyat. Kami sebagai rakyat Pak, kecewa. Mungkin bukan saya saja ya. Yang dimana Pak Prabowo ini kadang-kadang omongannya ini nggak sesuai fakta. Faktanya banyak pelaku korupsi diringankan. Faktanya yang katanya ya kan jangan main-main dengan uang rakyat. Gaji DPR Pak Prabowo naikkan. Jumlahnya fantastis. Harusnya Pak buat kebijakan kepada masyarakat kecil. Minimal lah UMR-nya dinaikkan Pak. Upah pekerjanya dinaikkan. Jangan upah pejabat DPR yang gajinya dinaikkan ratusan juta. Ya Allah, ya Robbi. Mungkin untuk sahabat-sahabatku pasti juga merasakan hal yang sama seperti saya, kecewa juga ada. Padahal saya ini pendukungnya Pak Prabowo loh. Dulu saya jujur milih Pak Prabowo karena apa? Oh, saya lihat benar-benar tegas, seorang jenderal, ya kan? Tapi faktanya ternyata masyarakat pun juga kecewa dengan keadaan sekarang, yang dimana kalau berpidato Pak Prabowo sedikit-sedikit mengatasnamakan rakyat. Rakyat harus diutamakan. Kecewa sih ada Pak. Tolong untuk Pak Prabowo diperbaikilah kinerjanya Pak. Yang sesuai omongan Pak Prabowo, tegas, pelaku korupsi harus ditindak tegas. Jangan menye-menye Pak. Jangan omon-omon. Faktanya Pak, sekarang negara kita tercinta, tingkat penganggurannya Pak nomor 1 di Asia Tenggara Pak. Kalau kemarin Pak Prabowo ngomong, oh pengangguran kita menurun, kemiskinan kita menurun. Saya nggak tahu ya menurun kemana. Ke anak cucu kita Pak. Itu Pak, itu sendiri Pak Prabowo yang pernah ngomong loh. Pengangguran, kemiskinan menurun ke anak cucu kita. Itulah kadang-kadang saya merasa sangat kecewa dengan Pak Prabowo. Dulu waktu pencalonan tegas. Tidak ada kata ampun bagi korupsi. Sekarang pelaku korupsi hukumannya menye-menye Pak. Dan inilah beberapa kekecewaan netizen dengan Pak Prabowo sekarang. Damn, tegas sekali Pak kalau berpidato ya. Jangan kira yang besar dan kaya bisa seenaknya selama saya menjabat. Kayaknya dulu waktu mau menjadi presiden juga berbicaranya seperti ini. Betul, deh, di depan mic.
Prabowo menegaskan selama dirinya menjabat, orang besar maupun kaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia tidak gentar menghadapi kekayaan atau kekuasaan karena sumbernya berasal dari rakyat Indonesia. Setuju, Pak. Tapi tinggal Anda berani atau enggak. Nyatanya selama ini pidato Anda tuh ngeri, menggebu-gebu ya kan. Tapi actionnya selama ini damn ya, kurang sesuai dengan apa yang Anda bicarakan, Pak. Menurutnya, pemerintah akan membela kepentingan rakyat dengan memanfaatkan ketentuan UUD 45 pasal 33 yang mengatur cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah kendali negara. Gini aja, Pak. Yang katanya DPR sebagai wakil rakyat, sebagai penyalur aspirasi rakyat, faktanya mereka nggak pernah ya mengaspirasikan rakyat. Betul, Mas. Terus ada sekarang bilang untuk kepentingan rakyat. Ya, kita tunggu aja ini coba ya kedepannya seperti apa ya. Apakah yang diomongin Pak Prabowo ya kan seperti pidatonya menggebu-gebu ya kan, membara ya kan. Terus banyak aplaus dari DPR dan MPR. Apakah nanti akan dilaksanakan? Kita tunggu aja ya kedepannya seperti apa. Dulu bapak ini menangis. Akhirnya masyarakat simpati. Sekarang masyarakat menangis tapi bapak ini tidak simpati. Masyarakat menangis karena kebijakan Menteri Keuangan Anda. Betul, Mas. Masyarakat menangis karena perkataan Menteri Keuangan Anda. Masyarakat menangis karena kebijakan Menteri Anda tidak berpihak kepada masyarakat. Dulu mulut Anda begitu puitis, tapi sekarang Anda berperan sebagai antagonis. Pak, jangan sampai Anda merubah rakyat Indonesia menjadi aktivis. Tetap berpihak kepada masyarakat. Karena Anda dipilih oleh masyarakat, bukan oleh ketua umum partai, bukan oleh menteri-menteri Anda. Bukan, Pak. Sebelum terjadi, berpihaklah kepada masyarakat, Pak. Sebenarnya Pak Prabowo ini bisa mimpin negara nggak sih? Mas, sabar. Jadi presiden kok cuma mikirin pejabat-pejabat negara. Hah? Rumah dinas DPR jadikan rumah menteri. Terus mikirin DPR-DPR-nya aja, mikirin menteri-menterinya, mikirin hakim, gajinya dinaikin. Hei, Pak Prabowo, mikirin program-program yang Anda janjikan di saat ada kampanye. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Itu udah orang kaya. Kemarin juga bebasin koruptor gayane kalau ngomong jangan sampai uang rakyat abel. Kenyataannya lo apa-apa menaik. Iya, Mas. Iya, Mas. Pajak naik, semuanya naik. Terus tuh program makan gratis, 10.000 rupiah. Lainnya pajaknya mudah, bayar STNK mudah, bayar pajak mudah. Yang ngasih makan rumah makan gratis itu sama aja bapaknya yang nyari duit. Betul. Sama aja bohong, tipu-tipu lah. Rumah sangu kebijakan gombal mukio. Gini loh Pak Prabowo, jajane iki mudeng ora dadi presiden ki mudeng. Aku malah wedine diculik neng ngomong aneh-aneh itu. Takut kalau saya itu hilang. Terus saya meninggal, terus anak saya sekolahnya gimana? Yang bayar kuliah, bayar pondok, bayar anak saya sekolah yang kecil. Saya itu mau ngomong yang kenceng juga. Sabar, Mas, sabar. Saya itu rakyat jelata, liatin aja ntar kalau saya jadi DPR ya. Liatin aja nanti 2029 saya jadi DPR. Saya akan keluar-keluar. Kamu seenaknya bikin kebijakan kamu. Seenaknya sendiri mentang-mentang udah jadi presiden pilihan rakyat. Terus bikin kebijakan gak sedikit-dikit. Bu Sri bisa gak itu Bu Sri? Kui pejabat Pak Presiden, wes sugih, pikirno rakyatmu. Mana lapangan pekerjaan yang kamu janjikan? Mana makan gratis sampai desa Trowolu, kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang nggak ada itu namanya makan gratis. Bel, janji-janji omong-omong doang. Mana buktinya? Terus kamu janjiin perampasan, undang-undang perampasan hasil para koruptor mana? Alah, malah para koruptor kamu bebaskan. Bikin emosi aja ini kebijakan-kebijakannya. Ntar kalau saya ngomong salah, dituntut. Ada tamu dari dinas, ada tamu dari kepolisian, terus saya diculik. Rumah saya nggak ada rakyat ngomong kenceng itu kok. Tapi saya berani saya mempertanggungjawabkan omongan saya. Pokoknya mana? Bukti. Rakyat itu hanya butuh bukti, Pak. Betul, Mas. Nggak usah ngomong-ngomong. Gitu loh.
Ayo Pak, ciptakan Indonesia maju seperti Bapak menjanjikan di waktu kampanye. Terus terang, saya pilih Bapak itu bukan karena itu saya percaya Bapak, enggak. Saya belum pernah namanya milih Pak Prabowo sebelumnya. Saya itu dulunya itu pecinta Bapak Jokowi, nyoblosnya Pak Jokowi. Saya nyoblos Bapak itu karena ada Gibran. Enggak masalah sampean enggak. Tapi tolonglah Pak, sampean presiden, tolong apa yang Anda janjikan di waktu sampean kampanye itu dibuktikan. Jangan cuma ngomong-ngomong aja. Udah gitu aja Pak. Kami harap ya kan program-programnya Bapak itu berjalan sampai telatah kelahiran saya ini. Mana makan gratisnya? Mana lapangan pekerjaan yang Anda janjikan? Mana pengesahan undang-undang perampasan hasil para koruptor? Terus DPR itu, DPR RI itu joget-joget kenaikan gajinya jadi 100 juta itu. Matane nang otak temen rumah saku koyo walah. Hei, kowe mudeng pora, itu bukan tempat untuk joget-joget di situ. Kalau pengen joget, pengen nyanyi ada tempatnya di tempat karaoke ada. Ada tempatnya di diskotik kalau memang happy. Enggak jangan di kayak gitu caranya. Sama aja kamu itu menyepelekan rakyat-rakyat seperti ini kok ngece-ngece men kowe ngutek ora asline akhlak lho. Rumangsaku kok koyo ora adab temen. Rakyat cilik lho, kowe mikirno rakyatmu apa ora yo? Sahkan itu undang-undang perampasan hasil para koruptor, tanda tangan. Sahkan itu perampasan hasil para koruptor. Ora sama gayamu joget-joget kaya ya dhewe. Wis pokoke ngono iki Pak Prabowo. Atur Indonesia itu menjadi Indonesia yang emas seperti Anda janjikan di saat sampean kampanye. Aja ngomong-ngomong tok, Pak. Ngono lho. Rakyat iki wis do pinter ngono lho. Sampean kan wis ngunduri tuwa. Sedelok meneh ngadep karo sing maha kuwasa. Sing iso nggawa ning dhuwur kono ora jabatanmu dadi presiden, tapi apa? Akhlak lan budi pekertimu bela rakyat Indonesia men kowe mlebu swarga. Ngono lho. Mosok ora mikir tekan semono ngono kuwi lho. Rumangsa aja mikirno donya nae. Arep mbok apa? Ngono lho. Wes ayo lah Pak Prabowo. Ben awake dhewe berkesinambungan antara rakyat dan pejabat. Aja mbok pikirno pejabate wae. Program-programmu di saat kampanye kuwi lho. Rumangsaku kuwi kok. Terus satu hal dalam hidup saya yang saya sesali, di saat kongres PSI di Solo. Selamat datang Bapak Prabowo, selamat datang Bapak Prabowo, kami PSI dukung 2 periode. Gak bakalan saya dukung Bapak lagi, terkecuali Bapak melaksanakan program-program Bapak, janji-janji Bapak seperti Bapak kampanye kemarin. Ya kan? Mana buktinya? Dan satu lagi Pak, kalau Bapak tidak mengesahkan undang-undang perampasan hasil para koruptor, saya Eko Sudaryanto nggak bakalan amit-amit dukung partai Bapak dan nyoblos Bapak lagi, pilih Bapak lagi. Ojo ngasih. Mah. Jan ra rugi tenan milih Prabowo jadi presiden saja. Pokoknya kepentingan rakyat diutamakno tenan pokoknya. Maksudnya kepentingannya wakil rakyat maksudnya. Untuk kepentingannya rakyat, tapi kepentingan wong-wong sing ning DPR sing mewakili rakyat sing dipentingne. Gaji diundakne. Ya lah rakyate pajeke diundakne supaya iso nambahi gaji wakil rakyat ngono lho. Jan mantep tenan Pak Prabowo ya, aku jan bangga tenan deh Presiden Prabowo iki jan. Yo ra rugi biyen milih Prabowo iki jan tenan. Pokoknya kita harus dukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan wakil rakyat dan yang menyengsarakan rakyat kita harus dukung. Hidup Prabowo Gibran. Bukan berarti ini kita benci kepada pemerintah, enggak sahabatku semua. Tetapi masyarakat menagih janji kepada Bapak Presiden Prabowo. Makan siang bergizi gratis di desa saya juga enggak ada Mas. Masnya di desanya juga enggak ada makan siang bergizi gratis. Sama Mas, kita senasib. Dan kemudian kita bisa melihat sendiri ya, dari tingkah laku para DPR kemarin yang dinaikkan gajinya sampai joget-joget. Ini nggak patut lah.
Malu dilihat negara lain. Masa iya Anda itu Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ketika gaji naik, Anda gajinya naik, Anda berjoget-joget. Apa pantas? Sedangkan kemiskinan di negara kita itu masih banyak loh. Cobalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini datang ke kampung-kampung pedalaman, lihat situasi kondisi petani kita yang dimana nasibnya kadang-kadang itu ya Allah, banyak hidup yang susah. Jadi ini bukan berarti kita benci Pak Prabowo, enggak, tapi menagih janji. Dulu katanya 19 juta lapangan pekerjaan. Banyak, ya kan? Kemudian Pak Prabowo mengatakan, saya akan kejar ke Antartika para koruptor. Para koruptor akan saya sita aset-aset, katanya. Tapi Pak, tolong buktikan. Jangan hanya omong-omong saja, Pak. Jujur, Pak, saya ini adalah pemilih Bapak. Karena saya lihat Bapak ini seorang yang begitu tegas. Tapi pada fakta dan kenyataannya, kenapa Bapak setelah jadi presiden berubah, Pak? Kenapa jadi omongannya mencela-mencele, omongannya pelin-pelan, sedikit-sedikit mengatasnamakan